Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 188. Ayat ini merupakan kelanjutan dari 187 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah aku kuasa untuk diriku naf'an wala darran, terhadap manfaat dan tidak pula terhadap mudarat, illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaibah, dan sekiranya adalah aku tahu tentang yang gaib, lastaksartu, sungguh aku akan membuat sebanyak-banyaknya, sungguh aku akan memperbanyak minal khair, dari yang baik-baik saja. Wa ma massaniyasu, dan tidak akan disentuh aku oleh keburukan. In ana illa nazirun, tiadalah aku melainkan pemberi peringatan, wa basyir, dan pembawa kabar gembira, liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi, katakanlah tidaklah aku kuasa terhadap diriku naf'an wala darran, manfaat dan tidak pula mudarat, illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaibah, dan seandainya adalah aku tahu tentang yang gaib, lastaksartu, sungguh aku akan memperbanyak minal khair, dari kebaikan, wa ma massaniyasu, dan tidak akan disentuh aku oleh keburukan. In ana illa, tiadalah aku kecuali nazirun wa basyirun, pembawa peringatan dan pembawa kabar gembira, liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan bahwa ayat 188 ini adalah merupakan kelanjutan dari 187.
Nah, kita sudah bicarakan kemarin 187 itu menyangkut masalah kiamat, di mana Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat kapan akan terjadi kiamat. Nah, Allah memerintahkan bila seandainya mereka bertanya kepada engkau tentang kiamat, maka tidak ada jawaban kecuali innama ilmuha inda rabbi, bahwasanya ilmu atau pengetahuan tentang datang kiamat itu adalah di sisi Tuhanku. Terus la yujalliha liwaqtiha, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menjelaskan kapan waktunya datang. Nah, sekarang Allah perintahkan lagi kepada Nabi kita Muhammad, Qul, katakan pula kepada umatmu yang bertanya itu, wahai Muhammad, jangankan bertanya tentang kiamat. Nah, itu peristiwa yang cukup besar. La amliku li nafsi naf'a wa la dharra, sedangkan untuk diriku saja aku tidak kuasa menentukan mana manfaat, mana mudarat. Illa masya Allah, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ibu yang kami hormati, sisi pelajaran yang terkandung di dalam ayat ini lain tidak adalah kita itu kan yang paling tinggi dari seluruh usaha yang kita ikhtiarkan dalam hidup itu bagaimana mendapatkan ketenangan. Banyak para ilmuwan menyebutkan umpamanya beban atau beban pesawat. Ternyata beban batin itu akan lebih berat bobotnya ketimbang beban fisik. Atau mungkin kata-kata payah batin lebih berat daripada payah fisik. Jadi sebenarnya yang menjadi ukuran utama dalam kehidupan itu bukan fisik, tapi yang menjadi ukuran utama itu adalah batin atau rohani. Nah, secara real gampang saja akal kita menangkap itu. Umpamanya yang menjadi kejaran manusia dalam hidup itu harta dan pangkat. Nah, taruhlah harta kita itu sudah berlimpah ruah, betul-betul banyak begitu, sawah ladang berhektar-hektar, uang berlipat-lipat, tapi susah di dada itu kan main, sehingga tidur tak nyenyak, makan tak enak. Makin banyak harta malah makin sulit untuk mengatur. Sehingga ada dalam hadis ikhtarul fuqara ikhtarul aghnia, memilih fakir atau memilih kaya. Maka secara sadar orang akan banyak ikhtarul aghnia, memilih miskin saja. Sebab orang miskin itu kalau tidur malam tiba sekepala dibantah kalau harta sekali. Nikmat jago pagi. Pada rumah belum berkunci karena ayam belum tertutup. Kenapa? Karena rumah naiknya malah kena biar salah buruk salai. Karena ayam terbuka mana tak ada yang dia kuat je, mungkin besok mati pagi mungkin. Tapi kalau ikhtarul aghnia, kalau seandainya kaya, karena ayam kan dipikirkan kanang kodon kan dicaliak. Kunci rumah antara lapis. Kenapa? Karena harta itu berlimpah ruah. Nah, gitu. Nah, jadi harta yang berlimpah ruah, onggokan kekayaan yang tiada terhitung itu belum menjamin. Belum menjamin. Nah, jadi yang paling penting itu adalah dalam hidup bagaimana kita mendapatkan as-sakinah fil qulub. Bagaimana kita bisa tenang di hati.
damai gitu. Hujan, tidak apa-apa. Panas, pandai malah. Nah, kan seperti itu. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam berbagai pertemuan, membuat rumah di Walimbiang, dipasang kacau cermin tari. Rancaklah awak kawan orang Sumbiang, piti ndak piti galak tarui. Nah, kan itu apanya? Itu pantunnya. Nah, itu. Enak betul gulai cancang, pagi sore dimakan tari. Rancaklah awak apalagi orang pincang, piti ndak piti mau ajak tari. Nah, itu pas semuanya tari karena kakinya pincang. Nah, itu kan semacam ungkapan-ungkapan. Cuman untuk mencapai ke arah itu sulit. Nggak boleh. Mengecehnya murah. Sabayo, sabar jangan cubur ya. Nah, itu jawabannya. Nah, saya secara pribadi kan pernah mengalami itu. Di waktu almarhumah meninggalkan saya, kita sering di mana-mana membuat orang jadi sabar yo. Tapi pas piluri tiba di badan diri, yo daruak darah. Ndak dapat ke disangui dah. Yo wana mengingari dunia pada so. Bajalan setelah Rasul ete watang padi, sampai bulan lain ndak tentu arah. Makan ndak tentu makan, minum ndak tentu minum. Ayo memang. Kalaulah ndak ada sampai babaci, sampai tagak, maka bisa kita pahami ada orang sasek di kala itu. Ada orang sasek. Jadi memang berat. Nah, ayat yang baru saja kita baca ini jurusnya ke situ sebenarnya. Walaupun yang diungkapkan itu adalah bagaimana sahabat menemui Nabi, kemudian bertanya tentang kiamat, lalu jawaban Nabi itu pelajaran dewa. Nah, sini. Jangankan kalian mau bertanya kepadaku tentang kiamat yang besar itu datang. Sedangkan menyangkut dengan diriku saja aku tidak kuasa. La amliku li nafsi naf'an wala darar. Jangankan kamu memikirkan bila kiamat ketiba, sedangkan untuk menentukan manfaat mudarat terhadap diri saya tak mampu. Nah, di situ kan ada kata-kata amliku. Ini kan sudah bahasa kita. Amliku itu menjadi milikku. Nah, kemudian kata-katanya dekat pula nanti dengan malaikat malak. Malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, jadi amliku itu maknanya apa? Nah, kita ambil apa yang sudah menjadi bahasa kita milik. Itu adalah milikku. Berarti ini apa? Kunci mobil ini milik saya. Nah, karena ini adalah milik saya, apapun yang akan saya lakukan terhadap kunci ini, yang lain nggak bisa ganggu. Itu penyombong. Mau apa salah? Nah, karena itu sudah menjadi milik kita. Milikku, milikmu, akan begitu. Nah, makanya kata-kata milik itu menjadi suatu pakaian bagi kita di tengah-tengah kehidupan. Itu sudah milikku. Artinya aku berkuasa penuh terhadap sesuatu yang aku miliki. Kemudian kata-kata milik ini kalau kita rubah menjadi malik, itu raja artinya. Nah, raja. Artinya raja itu apa? Orang yang bisa berbuat sesuka hatinya, tanda kutip gitu. Yang memiliki kekuasaan. Dan itu termasuk salah satu nama Allah, Al-Malik. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul. Al-Malik artinya yang bisa berbuat sekehendaknya. Nah, itu amliku. Akhirnya diadopsi menjadi bahasa Indonesia, menjadi milik. Nah, bagaimana dengan kalau dikaitkan dengan malaikat? Kan dari malak juga, dari kata-kata itu juga itu. Malaikat itu bebas melakukan apa saja sesuai perintah yang diberikan ke dia. Tidak terhalang oleh siapapun. Wahai Israfil, Israel, Jibril. Nah, kalau Israel umpama cabut nyawanya, desakan Allahnya sedang apa? Tidak ada tersakan. Nah, dia memiliki kuasa penuh, sedang baralek lah, kau sedang mandi lah, kau sedang buang air lah, kau sedang bawa eto lah, kau sedang sekali sedang lah, tak sedang itu kira sedang mendengar ceramah bagai. Kalau memang perintah Allah datang, dia tidak akan terhalang oleh situasi dan kondisi apapun.
Kenapa? Karena dia malik, karena dia milik, makanya namanya malaikat. Bahkan kalau malaikat itu dalam bahasa kita menjadi melekat. Melekat artinya sesuatu yang sudah dilekatkan dia tidak akan pernah tanggal lagi. Kalau Allah sudah perintahkan ke dia, kerjakan itu. Yang menurunkan rezeki siapa namanya? Mikail. Menurunkan rezeki, turunkan hujan. Dia sedang beralik, ya Allah, balo cara itu. Ndak ada turunkan, ya tiba hujan. Letuskan gunung, ya letus gunung. Suburkan tanah itu, ya suburnya. Datangkan musim kemarau, berbagai macam. Alah menungki ada solat istisqa. Kalau Allah belum nyuruh malaikat menyebar hujan, ya akan belum. Makanya malaikat, melekat, malik, milik. Itu juga kata. Jadi sekarang Nabi mengakui, jangankan untuk menentukan kapan kiamat, untuk menentukan terhadap diriku sendiri apa yang bermanfaat dan apa yang memberi mudarat terhadap diriku, aku tak kuasa. Aku tak kuasa. Ini pengakuan Nabi, nasawananya kawak maknanya. Jadi kita boleh membuat perencanaan. Buatlah, besok hari Kamis pagi ambo ke situ. Jam 10 ambo ke situ. Jam 11 ambo akan melakukan itu. Tapi yakinlah, itu semuanya akan bisa berlangsung Masya Allah, selagi Allah memang merestui itu. Kalau Allah tak merestui itu, tak jadilah itu barang. Makanya insya Allah ambo tiba besok pukul 8 insya Allah. Ambo besok hadir pukul 10 insya Allah. Utang ambo kamu bayar 2 minggu lagi insya Allah. Insya Allah. Kalau seandainya Allah menghendaki. Kalau Allah bermaksud dan berencana lain, akan lain terjadi. Makanya Hasyim Muzadi kan berbicara di muka Presiden Jokowi waktu beliau masih presiden dulu, di dalam peristiwa Isra Mi'raj, memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Tingkat ketenangan dan kenyamanan manusia itu akan terwujud bila memiliki keyakinan yang kuat terhadap takdir. Ada hakim yang memutuskan hukuman mati untuk seseorang. Kapan? Tanggal 1 bulan depan. Sebelum tanggal 1 bulan depan itu malah hakim kan mati dulu. Hakim yang memutuskan hukum mati lebih dulu mati daripada orang yang ditetapkan hukuman. Bisa terjadi seperti itu. Nah sekarang, aku tidak kuasa menentukan terhadap diriku naf'a. Nah ini yang kita inginkan dalam hidup selalu ini, mulai dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Ndaknya nanti bodi diri waktu naf'an. Yang baik-baik saja, yang memberi manfaat saja. Itu yang kita inginkan. Dan wala darran, jangan sampai tainda wak dari dapat tainda dari bala, dari halangan, dari rintangan. Itu yang kita inginkan. Nah kita tidak kuasa untuk itu. Jadi bagaimana caranya? Disitulah makanya kita on time setiap saat, kapanpun dan dimanapun, ya berallahus samad. Allah itulah tempat bergantung, tempat bermohon. Kalau dalam kajian tauhid itu, di dalam hari-hari yang berlangsung itu ada 2 kehendak yang berlangsung. Iradatullah, iradatun nas, atau iradatul ibad. Yang berlangsung dalam hari-hari 24 jam itu kehendak Allah, kehendak manusia. Itu bareng itu. Nah setelah dikaji, ditelusuri, ternyata yang berlangsung itu tidak satupun iradatun nas, kehendak manusia. Tapi hanya kehendak Allah keseluruhannya. Kehendak Allah keseluruhannya. Makanya oleh karena kehendak Allah keseluruhan yang berlangsung, upaya yang dapat kita lakukan adalah bermohon kepada Allah, kiranya Allah kehendaknya itu sesuai dengan kehendak kita.
Makanya dalam setiap ada bicara di muka umum menutup pembicaranya billahi taufik wal hidayah. Semoga Allah mentaufiki, menyesuaikan kehendaknya atas permohonan kita tadi dengan kehendak kita. Umpamanya anak wa ujian. Nah kalau dapet nanya lulus anak wa. Alhamdulillah lulus. Makanya alhamdulillah. Karena kebetulan kehendak Allah sesuai dengan kehendak kita. Awak berangkat dari Padang ke Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Alhamdulillah dapat mendarat landing pesawat dengan selamat tiba di Soekarno Hatta. Alhamdulillah. Malah sujud syukur karena Allah menyesuaikan kehendak kita. Mungkinkah Allah menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak kita? Mungkin saja. Kenapa? Karena ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kasih. Asalkan kita minta tadi falyastajibuli wal yu'minu bi. Asalkan engkau memperkenankan seluruh yang aku perintah, meninggalkan seluruh yang aku larang, dan beriman betul-betul yakin bahwa akulah yang berkuasa. Allah akan menyesuaikan. Allah sudah berjanji seperti itu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kasih. Jadi lagi-lagi yang sangat menentukan itu adalah kedekatan kita kepada Allah. Makanya ada hamba-hamba yang oleh Nabi kan dibocorkan itu. Kecil Nabi itu. Kalau kamu doa mintalah ke Ibnu Abbas ya Nabi itu. Pergi ke rumah Ibnu Abbas Tuhan. Mohonkan kepada Allah untuk minta kayaknya. Nabi sendiri oleh Allah diberikan bocoran itu. Apa kata Allah kepada Nabi? Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Muhammad, ambillah hartanya itu sebagai sedekah, kemudian berdoa untuk mereka karena doamu akan membuat mereka menjadi tentram. Jadi kok doa Nabi yang membuat kita menjadi tentram? Karena doa Nabi itu makbul. Jadi kalau doa Nabi makbul, nah agak di bawah terus ketek itu doa para sahabat. Nah itu dia Ibnu Abbas tadi. Sahabat itu berbagai macam pula itu. Jadi nampaknya bahwa ini kalau menjadi dasar di orang tua untuk itu siswa. Murung murai tabang tinggi lalu menukiak masuk sama. Dibuat gulai dimasak nasi lalu dipanggil seorang orang siak. Kayak itu. Doa orang siak. Orang siak itu orang yang doanya agak di atas doa kita tingkat terkabul. Masak nasi dibuat gulai dipanggil walizar walizar taris. Doanya agak takabur pada doa awak gitu. Kenapa? Karena kita tidak kuasa, kita hanya bisa bermohon tentang naf'an wala darran tadi. Nah sekarang kita sudah berdoa, sudah berbuat secara maksimal. Perintah lawat turui, larang lawat tinggalkan, awak lawat doa. Aba ko iko yo nanti bu, itu salah. Buka kadai kecek kaji, lawat terima dari guru, pek sudah subuh itu buka kadai sekali. Supaya itu buka rasa sakit, sebab rasa sakit itu ditebarkan oleh Allah subuh-subuh. Nah itu lebih doa, lah dimulai jauh solat. Lah pukul lama ulah azan subuh, lah azan zuhur orang. Alangau selalu ninggok lah, apa cerita tu. Alangau selalu ninggok lalu nak dojo balik lah. Apa cara memahaminya? Nah, memahaminya kembalilah kepada kajian. Innallaha la yuhibbul fasad. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan yang rusak untuk hambanya. Itulah yang terbaik bagi kita pagi itu. Ndak kini mungkin besok. Nah, itu caranya. Pasti itu yang terbaik. Jadi ndak baju bali, ndak inggok langau itu yang terbaik. Kalau menurut ukuran kita sebagai manusia, tentu itu terjelek. Itu mah ndak baju bali dah. Tapi ada ranah-ranah ndak baju bali itu yang terbaik untuk awak. Karena Allah menghendaki seperti itu. Sebab yang dikehendaki oleh Allah untuk orang yang beriman pasti yang terbaik. Pasti ada hikmahnya. Sehingga besok banyak baju bali akan begitu. Makanya
bagi orang-orang yang beriman itu naf'an darran, itu aman saja. Nah, jadi baik itu manfaat maupun itu yang rasanya agak barek tiba di badan, kerana nyolah melaksanakan segala perintahnya nyaman saya. Nah, itu pengertian naf'an wala darran ila masya Allah, kecuali apa yang hendaki oleh Allah. Ada nampak yang parah bu, sakit ubek sampai ke Malaka. Dia kampung dulu tu bawa ke Malaka. Kalau ke Malaka lah kata wayang dewa modal harus dikeluarkan. Nah selesai di Malaka dewa seminggu pulang. Sampai hari itu di rumah meninggal. Padahal kaki kau lah diamputasi lebih tinggi kau. Dia terlutut lah tu. Adi rupanya masih menjala aja kata. Kalau ndak capek ditengulangi tiba di badan lain. Apilah ke Malaka diamputasi seketek lagi ubek. Itu mah meninggal aja jadinya. Nah, jadi kalau begitu kan bagaimana? Nah, sekarang bagaimana cara mendudukkannya? Supaya wak tenang. Fatadawu ya ibadi. Apabila wak sakit, tugas yang diberikan oleh Allah kawak ubek. Tapi tidak akan sehat illa bisyifaillah, kecuali kalau Allah yang menyehatkan. Jadi ubek tidak akan pernah menyehatkan kecuali kalau Allah yang menyehatkan. Nah, itu larinya. Kalau ubek yang menyehatkan tentu logikanya setiap nambah ubek sehat. Tapi ada nambah ubek tambah sakitnya. Kenapa? Karena obat itu hanya sebagai sebab. Kalau Allah izinkan jadilah dia. Kalau Allah tak izinkan tak jadi dia. Jadi baca caranya ada tuak penghulu itu. Ini penghulu tu memang nyawanya hari itu habis. Ajalnya hari itu sudah tamat. Nah, cuman bagaimana? Embel-embel agama lain sakit itu mengurangi dosa. Makin parah sakitnya, makin habis dosanya. Kau kabar gembira. Jadi bagi awak nanda pernah sakit yang kadang latih lu. Mau kadang latih ndak mudah meski sakit deh. Belum tentu. Makanya Ibnu Abbas yang saya bilang tadi, 6 bulan dak sakit bae marawang. Tanya Nabi, "Ani tangian, lah 6 bulan dak ada sakit lah berang Tuhan kamu aja." Awak sakit engkau marawang. Kalau Ibnu Abbas ndak sakit marawang. Karena sakit itu mengurangi dosa. Ndak menambah dosa. Nah itu embel-embelnya. Sehingga yang tadinya rusuh tak jadi dia rusuh. Yang tadinya sedih dia akan menerima dengan tabah. Begitu kali-kalinya. Jadi budel awak aku mang berusaha gitu. Semaksimal kita berusaha. Dan putusan terakhir adalah di tangan Allah. Dan putusan Allah pasti terbaik. Mungkin ibu-ibu tahulah jalan sejarah kehidupan saya. Ya itu yang terbaik Allah berikan ke saya. Tinggal awak menelusuri hikmah-hikmah. Hikmah-hikmah. Mungkin ini yang terbaik. Mungkin ini yang terbaik. Nah kalau kita tidak larikan ke situ, ayo tere jadinya lagi. Coba tunggu ikat tua, apa baik kain tu baru dukung dia jalan itu kesudahnya. Tapi kemau ya kabar engke, habis itu kabar engke je rupin nak nyongkai. Itu kesudahnya lagi. Tapi seketika kita bawa kepada yang namanya iman tadi, gayung ndak don ndak kabasambui, kato ndak don ndak kabajawe. Dua katu pesawat sebelum dirubah dulu bu. Kalau turun di bawah janjang jalan seketek kan ada orang menjual permainan anak-anak tuh, mainan anak-anak selesai. Itu kan rumahnya juga lintang tuh. Tabaka pagi itu, pagi itu lihat kalau banyak kan malam tabaka anak tiap pagi habis. Malam tuh bang ngaji juga melintangnya lah, dono ngapa pengajian pagi itu juga. Ada agak lucunya lah. Tapi kialah mau sedang ngaji, ndak harus tu hanya kadainya lah jadi abu. Jadi sudah mengaji, sudah solat isya. Mau ngecek. Assalamualaikum Pak Ji, Waalaikumsalam ya. Apa Pak Ji? Ndak ada baru ya lah, biar dia abu sadonya je. Tapi mau cari dari tampilan Pak Ji mendengar pengajian tadi biasa-biasa sempaknya. Mana galak lo tadi Pak Boy. Kan gitu ya. Seluruh harta yang kita kumpulkan itu
Itu kan titipan ya. Itu kan titipan. Itu hamba mengaji aja. Di Buya Jamaris Azad di Jihad. Seluruh yang kita miliki adalah titipan. Bukan hak milik, tapi hak pakai. Ketika orang punya ambil balik, ya tak bisa lah doa aja. Ayo padik pak ya. Sementara kawan mulai hari tak nampak ada orang sudah itu. Ini besok-besok saya. Ayo duduk kaji dia. Kuat mana? Besok-besok saya. Lah dulu. Hari itu lu mendengar pengajian kawan. Kalau besok. Itu hanya titipan ya. Kapan yang bersangkutan ingin ngambil lagi juga. Tempang barang sekecil. Karena nyepi membali-bali lain tempang ke sekolah. Bukan tibanya. Mau barang biar, ya biarlah. Itu. Kasih Pak Ji. Oh, itu sama itu. Jangan biar lah. Itu tak bisa itu. Buat titipan. Duduk adanya. Habis itulah hidup kau. Pakaian awak, anak awak, suami awak, istri awak, rumah awak, harta benda yang berlipat ganda yang kita miliki. Semuanya itu adalah hak pakai, bukan hak milik. Kalau hak milik kau amliku, milik. Bisa awak hitamkan, bisa awak putihkan, bisa awak kata awak baru milik. Nah, sedangkan diriku saja tidak bisa aku menggabitukan ke begitu Nabi. Diri saya tidak bisa awak. Ya. Ambo ke petang celai. Kan hari dingin. Jadi dia dingin dia ke magari awak ada kayu karjo loh palu ababu ya. Ada yang ini sangat ya. Aku baca rohnya. Ambo saya pulang kucing ni betibo. Awak kan suku magi makan kucing tasian punya kucing. Jadi dia mengaji kucing telantak lah terserak iya kau dia. Orang lain azan magari. Tak pasal mandi dingin je jadi. Sebab kalau lebih beli itu nak kerja lah. Baca waktu. Lah dia buat ia kira itu malah masak. Tiba se kucing membuang naik. Sorry tahu. Mandi dingin je jadi. Aik mahnya mungkin kalau mandi angin waktu itu mungkin sakit. Habis saja. Ada mandi utus kucing untuk membuangan. Buat kali-kali gitu. Nah terus ajak Nabi. Walau kuntu a'lamul ghaiba. Muhammad kecian bantu aku. Seandainya aku tahulah yang gaib. Lastaksartu minal khair. Sungguh aku akan memperbanyak sebanyak-banyak yang baik-baik saja. Wama massanya su. Dan tidak akan menimpa aku sedikit pun yang jahat-jahat. Kalau seandainya aku kuasa. Apa pernah tahu cerita? Bama kau sampai anak babi 25 balik sekali beranak. Sementara anak sapi cie 2 entar kali barang. Pada umumnya cie. Ialah bedo itu. Babi kundia indah dua rati cie alanya mangga 2. 5 balik sekali beranak. Sementara sapi na sangat paralu dewa dalam hidup. Cie ni beranak. Ama Haji tu kadang. Kalau seandainya awak nak matur bializar matur yang membalian mah. Sapi sekali beranak 5 balik 22. Kundiak sekali beranak cie kalau dapat mati lo nanya kan itu. Tapi itu akan tak kuasa. Hanya baca tugas soalnya menelusuri rasio dan tekan buang di sini. Apa suruh dewa rasio tu sejauh kemampuan anak tu. Ada rasio. Pertama kalau babi kau sekali beranak seiku, tu PBB nak ada tu, Persatuan Buru Babi nak ada tu. Tu nak ada buru babi, negeri buru tak ada. Babi beranak je mati lah. Lalu kemudian kalau Jawi sekali beranak 20 tu 5,000 Jawi siku lagi. Lihat lah banyak. Kalau 5,000 Jawi siku tu nak ada orang teranak Jawi dah. Ngurangnya juga ni. Panek teranak sih. Kesudahnya teranak kundi orang namanya. Jadi bawa mencari rasio tu. Nanjale if'alullah, perbuatan Allah itu khair pasti baik. Cuma panjulu awak singkek, panjulu orang panjang. Makanya makin direnung dan makin direnung, maka akan makin terbukalah yang namanya rahasia-rahasia itu.
makin terbuka rahasia-rahasia. Kalau makin merenung dan makin berpikir. Nanti kalau seandainya aku kuasa, bilang saja kepada umat Muhammad, kalau seandainya saya kuasa tentang gaib, maka kebaikan akan aku buat sebanyak-banyaknya, termasuklah mengetahui bila kiamat akan tiba. Kan begitu. Dan seluruh keburukan-keburukan akan aku tutup mati sehingga tidak pernah menimpa aku lagi. Mengapa banyak nalang kau kadang kayak hujan. Kalau seandainya ambo lama tur hujan kau ambo atur malam jam 10 hujan dari lain. Pas jam sampai dia orang sebuah tak dua hari lain. Bantu bahasa dia terus bantu tu dia bahasa ke mantan anak segala macam. Siang paneh malam hujan dia terus bantu tertarik sehingga nak ada malang ini. Kalau seandainya mana betul tapi dia dakwa nama betul ke pangangan. Sama je tu. Itu caranya. Pas ambo kapi ka Padang, ambo jadian oto nalai itu sedang minum sadanya. Sehingga ambo sepi jalan surang. Tak ada nama malang ini. Apa semula tiba di lokasi atau di tujuan, baru orang tu selesai diminum. Ambo garaan lepas orang tu sadoknya. Tapi rendah awan nama tur ke pangangan. Ada. Jadi kata Nabi, saya ini hanya in ana illa nazirun wa basyirun. Tiadalah saya kecuali pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Itu tugas saya cuma liqaumi yu'minun, bagi orang yang mempercayai, bagi orang kafir, bagi orang mengingkar tentu tidak akan diterimanya informasi ataupun penyampaian saya. Jadi tugas Nabi itu secara garis besar dua. Nazir cek, basyir cek. Nazir adalah peringatan, basyir kabar gembira. Ujungnya Nazir memberikan peringatan kepada orang yang berbuat jahat bahwa ujungnya neraka. Basyir memberi kabar gembira kepada orang berbuat baik dengan pahala-pahala ujungnya adalah surga. Agama itu dua tanya. Agama itu baisi nazir jok basyir. Sarugo dan neraka. Dengan kajian-kajiannya yang begitu lengkap. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi itu kan berkata, ma tarokan nabiyyu sadaqatun. Seluruh harta benda yang ditinggalkan oleh Nabi itu sedekahkan. Sungguh Nabi itu pas mati, harta yang ditinggalkannya untuk anak dan keturunan nol. Kalau tidak salahnya cuma ada tombak cie itu sedang tergadai pula ke seorang Yahudi. Kemudian ada timbo. Makanya saya tidak mewariskan kecuali hanya agama. Nah kenapa Nabi begitu? Jadi yang diwariskan dari Nabi ke ilmunya, agamanya. Harta benda tidak ada Nabi wariskan kepada ahli warisnya. Bukan berarti ini larangan untuk mewariskan harta kepada keturunan. Tapi Nabi berbuat seperti itu. Itu kan sunnah namanya. Nah sunnah itu ada yang sifatnya tasyri', ada yang sifatnya masnun atau musnin. Nah ternyata arif saja kita menangkap kenapa Nabi tidak meninggalkan harta sama sekali, tapi meninggalkan ilmu. Dan kita lihat beberapa orang ulama-ulama seperti Buya Hamka tidak meninggalkan apa-apa, kecuali yang ditinggalkan adalah ilmu. Awak cek lihat muka belakang suat kidapan dan Jawa lah yang mana itu kiakan. Setiap yang meninggalkan harta untuk anak keturunan, bukan menjustis seluruhnya ya, tapi 85% heboh di waktu membagi harta itu. Tidak di sini, tidak di situ, tapi di mana saja. Kalaulah pai si pemilik, aku nanti nggak heboh. Nah, sehingga beberapa orang sudah ada yang ngadu ke saya, benar jauh ya. Iduk yang baru nampak buya condong ke maimpuk lah boleh nampak buya. Batu ke mana ruang lah boleh nampak. Rantiang kamu cucuk lah boleh nampak antaranya beradik kakak. Ya saya sampaikan siasati saja. Sudah dibagi sebelum bapak pergi. Kodeang sesuai juga kamu. Tapi kalau seandainya nanti bagi saja oleh kalian sesuai dengan agama rawan. Yuli kue imannya sadonya. Kalau enggak, ya sehingga banyak orang bilang, buya, fitin ada di sana buya. Jadi rahasia Nabi tidak meninggalkan sama sekali harta
hanya meninggalkan kemampuan ilmu, itu nampaknya. Tidak di padang panjang, tidak di luar padang panjang, asalkan yang namanya membagi, heboh, ribut. Masing-masing berusaha, adiknya kadang. Nah itu. Nah, memang ada juga satu-satu aman ada. Seperti yang pernah saya juga dibawa membagi, kakaknya berdua tinggal di Palembang, adiknya seorang gadis di Tanah Hitam tuh. Orang kayaknya tuh kami. Kalau secara pembagian agama kan laki-laki 2 kali lipat bersih. Itu banyak nomor 2 kali lipat. Apa caranya? Amba bagilah ratu tuh. Nah, 2 sampai membagi 5 enggak. 2 enggak bagian ke laki-laki. Kalau 2 kali lipat itu produksi enggak. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ani kecilnya. Udah kami berdua di Palembang kan dari negara sakit deh Tuhan. Aku kalau dibagi dia uya aku sesuai juga agama. Kami dapat 2 seorang. Akhirnya ambil dari kau kampe-ampe aja. Nampunya udah ambil, nampunya udah cek lah ambil lah. Ambil lah kau udah ambil. Menangnya dia. Dia udah cek saja. Bila kami pulang dari Palembang, abu ente mani alah terima. Jago rumah orang kayak walelo. Sapu berasihan. Kau ada otoknya nak baca tukar. Itu di kami. Kalau lihat doi iman, lihat doa kamu dibagi cara kamu, pergi aja lihat. Saya kepala nyala miliknya mah kami itu. Tapi kau indah sadonya lah bantu tu bakar. Kadang punya adiknya gigit je tu. Semuanya bagi kue. Aku kadang na gigit dia. Kalau kadang gigit dia. Akhir ketel pes katanya. Kau habis. Bagi kue tu adiknya. Aku kadang ketek stek makan. Kalau kadang makan lah. Tinggal ujung-ujung ambil ada cek selang. Yang masuk separuhnya. Jadi kama-kama. Jadi kenapa sikap harus diambil seperti itu? Itu namanya antisipasi. Malantai sabalun lapuk. Matok sabalun tiri. Karena condong mempok lah nampak. Jadi intinya jalan keluar yang paling pas itu adalah bagaimana memahamkan yang datang dari Allah itu adalah yang terbaik. Yang datang dari Allah itu adalah terbaik. Dan ketikalah dipulangkan kepada Al-Quran dan Sunnah, sami'na wa ta'na. Itu dengan iman bisa. Nyejuk mulut murah, kadang juk batin sulit. Itu memang sejak dari awal harus disampaikan. Kemaranak sadar juga. Dia mau kamu menjadi suatu pemikiran arah ke situ. Mungkin bisa kita mencontoh Nabi saja. Diberikan bekal sama mereka. Bekal. Kalau yang dimiliki oleh masing-masing mereka usahanya sendiri, dah aman. Baragiannya kadiannya terserahkannya, baragiannya ke kakak serahkannya. Tapi kalau kau enggak bagi kalian mereka itulah macam. Anglo dapat kadang orang gay dan ini selama orang ketu sakit di barangkali yang cari aja. Itu kan payah mukanya tu. Sekali tibonya. Tapi nama rahsia aja. Kayak bahaya kadang orang gay selama kau siap kan den kan. Itu kau semua kadang-kadang dari situ. Jadi rumit dia. Itu koceknya. Aja mengecek je lainnya. Lalu orang gay tahun sekian sampai tahun sekian siap ada buka nama dia. Kini kau yang ku dulu siap. Nama bawa gay umrah siap. Macam-macam. Anda keputu-putu dah. Jadi akhirnya kesimpulannya balik ke agama. Bahas sejak dari awal. Semua bahasa anak kan ketek-ketek tu. Dimasuk aja gini rasa. Sebab kalau lara tu kau tak ada dosa. Tak ada dosa nak jadinya. Jadi balik awak kapan kaji. Dan sawananya Nabi sedang mengajari kita. Dekatlah kepada agama. Dengan cara demikian. Agama adalah sumber daripada aturan di atas segala aturan, hukum di atas segala hukum, putih kecil agama, wak putih yang sadonya. Dalam kecil agama, wak itu baru jalan. Kalau tidak, namuan. Qul la amliku. Katakanlah tidak aku menguasai li nafsi terhadap diriku naf'an wala darran, manfaat dan tidak pula mudarat. La illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah.
walau kuntu a'lamu, dan seandainya adalah aku tahu, al-ghaiba, hal-hal yang gaib, lastaksartu, sungguh aku akan memperbanyak, minal khairi, dari kebaikan, wa ma massaniyasu, dan tidak aku akan disentuh oleh keburukan. In ana, tiadalah aku, illa nazirun wa basyirun, kecuali pembawa peringatan dan pembawa kabar gembira, liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.